Jika di antara satu dengan yang lainnya manusia tercipta dari unsur yang sama dan saling terkoneksi, lalu kenapa masih ada manusia yang tega menyakiti sesamanya? Ya, saya yakin ini pasti banyak dipertanyakan oleh teman-teman di era sekarang yang cukup banyak krisis spiritual, psikologis maupun mental. Banyak yang terlihat maju, kaya tapi tidak bahagia. Banyak yang sudah berjuang sampai ke puncak tapi terjatuh ke bawah tanpa ampun. Banyak yang bingung dengan keinginan dirinya, bahkan ada juga yang khawatir dengan masa depannya. Kembali ke pertanyaan, kenapa masih ada manusia yang tega menyakiti sesamanya, menyakiti alam dan sekitarnya? Jawabannya ya satu, yaitu tidak kenal siapa dirinya sehingga buta, tidak kenal sama penciptanya dan hakikatnya dia diciptakan. Dari unsur di mana ia diciptakan, jika setiap manusia paham bahwa kita dari sumber yang sama, apa mungkin mau menyakiti sesamanya? Karena sadar atau tidak sadar, kita menyakiti orang lain itu sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Kita akan merasakan hal yang sama dan lebih menyakitkan daripada orang yang kita sakiti tersebut. Pernahkah sahabat semua sengaja atau tidak sengaja menyakiti teman, keluarga atau tim kita? Lalu perasaan apa yang timbul di nurani kita setelah melakukan itu? Jawabannya hampir 90% menyesal dan merasa bersalah, bahkan ada yang merasakan hal gak karuan dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian itu. Tapi ada juga yang terlihat biasa aja padahal sudah menyakiti orang lain. Ya, jelas kita pasti lebih tahu jiwanya lebih sakit dari apa yang dia berikan. Mau menggunakan drama apapun, sudah pasti rasanya seperti itu. Karena saat kita memberikan suatu hal, Tuhan akan memberikan lebih dari satu. Misal, sahabat memiliki uang 1 juta dan diberikan kepada orang lain. Percaya atau tidak, jumlah uang ini akan kembali kepada kita dalam waktu yang cepat dan hebatnya jumlahnya juga bertambah. Sama dengan halnya kejadian-kejadian tadi. Saat seseorang melukai orang lain dan orang yang dilukai itu menerima dengan sabar, maka akan ada balasan yang tidak bisa dicegah oleh kita sekalipun, dan balasan itu lebih pedih daripada apapun. Kalau bisa seperti itu, saat kita dilukai dan kita menerima dengan ikhlas, maka ada yang bergerak otomatis adalah alam. Ibaratnya sahabat bisa menerima, tapi alam tidak menerima. Menarik bukan? Kita tidak melakukan apapun, hanya menerima segala perlakuan itu, tapi ada yang memberikan imbalan lebih besar daripada kita membalasnya. Hukum keesaan ilahi ini adalah hukum yang paling utama, sumber dari segala energi pengendali hukum yang lainnya. Saat sahabat menggunakan hukum tarik-menarik sekalipun misalnya, tidak akan berfungsi dengan maksimal tanpa bantuan hukum keesaan ilahi ini. Karena bagaimanapun, gerak sikap kita itu terjadi atas izin dan anugerahnya. Lalu, bagaimana cara menggunakan dan memaksimalkan hukum keesaan ilahi ini? Kita lanjut di part 3. Tetap happy, healthy, karena Tuhan menciptakan kita lengkap dengan kasih sayangnya, cintanya, rezekinya, dan selamatnya.